Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Kamu di sini pasti karena udah muak ngasih energi ke orang yang nganggep kehadiran kamu cuma bonus, kan? Di dalam hati, kamu tahu ini waktunya buat berubah. Nggak cuma perubahan kecil, tapi perubahan besar yang bikin kamu jadi pusat perhatian mereka lagi dan pegang kendali penuh atas hidupmu sendiri. Hari ini, kita bukan cuma bahas tips biasa. Ini soal mindset baru. Mindset yang diam-diam kuat banget. Bikin orang bertanya-tanya, apa aku pernah benar-benar kenal dia? Nah, realita yang perlu kamu tahu. Orang cenderung lebih menghargai sesuatu yang gak gampang mereka dapetin. Selama kamu selalu ada, mereka kadang cenderung jadi anggap remeh kamu. Tapi coba deh, mundur sedikit, bikin jarak, dan biarkan mereka ngerasain apa jadinya tanpa kehadiran kamu. Ini bukan soal balas dendam ya, tapi tentang menemukan kembali nilai diri. Dan lihat gimana dunia di sekitar kamu juga mulai beradaptasi. Diam itu bukan sekadar kosong. Diam itu penuh jawaban. Dan hari ini, kamu bakal belajar gimana bikin keheningan itu jadi senjata kamu. Diam kalau dipakai dengan benar, itu kayak punya kekuatan super, serius. Di saat banyak orang sibuk curhatin semua yang mereka rasain, kamu malah milih buat tenang dan nahan diri. Bayangin kayak lagi main catur. Setiap langkah kamu bikin mereka penasaran. Bikin mereka mikirin setiap gerakan kamu yang gak bisa mereka tebak. Diam kamu jadi kayak teka-teki buat mereka. Bikin mereka mikir, ternyata aku gak ngerti dia sebaik yang aku kira. Ini bukan tentang main-main. Ini tentang ngasih diri kamu respect dan batasan. Kadang, orang cuma bakal hargain sesuatu yang gak gampang mereka jangkau. Kalau ada yang tanya, kenapa kamu gak sesering dulu muncul? Jawab santai aja. Aku lagi fokus di hal penting. Gak perlu detail. Gak perlu minta maaf. Biar tindakan kamu tetap misterius. Biar mereka penasaran ada apa di balik kesibukan kamu. Di titik ini, mereka bakal mulai ngerasa kehilangan, mulai sadar nilai kamu, dan malah kadang pengen balik lagi. Ini awal dari babak baru, di mana kamu gak lagi nunggu-nunggu orang ngasih persetujuan. Kamu berdiri dalam cahaya kamu sendiri, dan percaya bahwa orang yang tepat, yang beneran ngerti nilai kamu, bakal datang sendiri tanpa kamu harus ngejar mereka. Nah, kadang ada saat kita pengen banget ngehubungin dia terus kan? Coba deh, ingetin diri kamu kayak gini. Aku berharga, bukan keset. Tulis juga di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita mulai. Tindakan apa aja sih biar mereka meminta perhatian kamu lagi dan sadar kalau kamu itu berharga banget. Pertama, yuk kita bahas soal gimana caranya nggak terlihat haus banget akan perhatian orang lain. Bayangin kayak lagi main kucing-kucingan, semakin kamu kejar, mereka makin lari. Sama kayak di hubungan. Semakin kamu tunjukin kalau kamu terlalu antusias atau selalu siap buat mereka, mereka malah jadi ngerasa kamu gampang didapat dan gak menarik lagi. Intinya, tunjukin kalau kamu juga punya batas dan gak selalu ada buat mereka. Coba deh, kamu jaga jarak dan gak langsung ngasih reaksi di setiap momen. Ini tuh semacam bikin diri kamu jadi kayak teka-teki. Ketika kamu gak selalu ada, mereka bakal mulai mikir, ada apa ya? Kok tiba-tiba beda? Rasa penasaran kayak gini justru bikin kamu lebih dihargai. Sederhana, tapi ampuh. Terus, satu hal lagi. Jangan biarin setiap notifikasi atau update dari mereka bikin mood kamu naik turun. Tenang aja, ambil napas, dan gak perlu selalu buru-buru bales atau merespon. Kasih sedikit ruang buat diri kamu. Energi kamu jadi lebih utuh, gak terkuras, cuma buat ngejar-ngejar perhatian. Saat kamu udah nggak selalu ada, mereka bakal ngerasain bedanya. Penting juga buat ngerti kalau self-respect itu jauh lebih nikmat daripada sekadar perhatian dari orang lain. Ketika kamu lepas dari dorongan buat selalu dicari atau dinotis, kamu mulai ngerasain kedamaian dari dalam, dari rasa cukup sama diri sendiri. Terakhir, ingat ya, ini bukan soal main drama atau ngatur-ngatur orang. Ini soal menghargai diri kamu. Setiap kali muncul dorongan buat nyari perhatian atau ngejar-ngejar, ingetin diri kamu. Aku cukup. Aku nggak butuh validasi dari siapapun buat ngerasa berharga. Ketika kamu punya self-respect ini,
kamu bakal lebih menarik, lebih kuat, dan orang-orang mulai sadar betapa berharganya kamu. Oke, lanjut ya. Nah, bayangin kalau kamu ini kayak buku dengan halaman-halaman yang gak gampang dibuka semua orang. Mereka ngerasa udah tahu tentang kamu, tapi sebenarnya mereka cuma baca bagian yang kamu biarkan mereka lihat. Ketika kamu lebih banyak diam dan gak nunjukin semuanya, itu bikin mereka penasaran. Makin sedikit yang kamu bagi, makin besar keinginan mereka buat tahu lebih. Jadi, di sini intinya adalah biarkan mereka nebak-nebak, nggak usah semuanya dikasih tahu. Karena gini, begitu kamu selalu ada, selalu terbuka, mereka bakal ngerasa gampang buat nerka apa yang ada di pikiran kamu. Tapi coba mulai tahan buat nggak selalu kasih respons atau buka semua cerita. Itu bikin perasaan penasaran muncul. Mereka bakal mulai mikir, ada apa ya? Kok nggak cerita kayak biasanya? Jadinya, diam kamu di sini bikin mereka sadar. Kalau mereka udah kebanyakan dapat akses ke kamu tanpa perlu usaha. Sekarang, begitu kamu mulai tarik diri, mereka ngerasa ada yang hilang. Dan itu bikin mereka makin mikirin kamu. Ini bukan soal nyuruh kamu ngeghosting atau kabur, tapi lebih ke menjaga energi kamu sendiri. Diam itu bukan berarti kamu nggak peduli atau manipulatif. Ini bentuk perlindungan buat diri sendiri. Kalau kamu nggak selalu mudah diakses, orang jadi lebih menghargai setiap waktu yang mereka punya sama kamu. Ada ruang misteri yang bikin mereka tertarik. Sekarang, coba tanya diri sendiri. Kamu siap buat ambil jarak sedikit, buat kasih mereka ruang buat ngerasain ketiadaan kamu. Ini langkah buat ngasih mereka waktu mikir soal betapa berharganya perhatian yang kamu kasih. Nggak usah khawatir kalau mereka nggak langsung sadar. Yang penting diam ini buat kamu, biar kamu bisa jaga diri sendiri dan nggak gampang kehabisan energi buat orang lain. Oke, lanjut ya Mas Emba sekalian. Mulai sekarang, waktumu adalah investasi buat hal-hal yang beneran bikin hidupmu lebih berarti. Stop ngasih waktu cuma-cuma buat hal atau orang yang nggak benar-benar menghargainya. Kalau mereka mau dapat waktumu, biarkan mereka membayar dengan sikap dan usaha yang sepadan. Pikirin deh, berapa banyak waktu yang udah kamu buang cuma buat nunggu pesan dari seseorang? Ngorbanin rencana buat mereka yang bahkan nggak ngehargain kehadiran kamu sedikit pun. Atau nge-pause hidupmu demi seseorang yang cuman bisa dibilang iseng doang, kasihan banget kan? Coba lihat diri kamu di cermin. Kamu itu berharga. Coba lihat badan kamu, kepala kamu, tangan kamu, kaki kamu. Itu semua berharga loh. Hari ini, kamu ambil kendali lagi, jadi pengatur jadwal hidupmu sendiri. Waktumu hanya untuk yang bisa ngasih kamu nilai balik. Baik itu orang, karir, atau tujuan yang bikin kamu makin tumbuh, bahagia, dan damai. Begitu kamu mulai jaga waktu dan gak gampang buat diakses, mereka bakal sadar bahwa waktumu bukan hal yang bisa mereka punya sesuka hati. Gak ada lagi yang bikin kamu ngebelokin semua rencana demi orang yang gak peduli. Kamu yang sekarang menaruh diri sendiri di depan. Dan percayalah, mereka bakal merasakan jarak itu. Dan dengan jarak itu, baru mereka sadar berapa berharganya kehadiranmu. Ketika kamu ngerawat waktu dan jadi susah dijangkau, kamu jadi lebih berharga. Bukan buat bikin mereka ngejar-ngejar, tapi buat tunjukin bahwa setiap menit dengan kamu itu sangat istimewa. Bukan hak yang bisa mereka dapat kapan aja. Kamu nggak lagi hidup di bawah bayangan orang lain. Kamu hidup buat diri sendiri. Dan itu bikin energi kamu berubah. Jadi lebih fokus, lebih kuat, dan lebih menarik. Jadi tiap kali kamu ngerasa pengen ngejar orang atau nyesuaiin diri terlalu banyak, ingat mantra ini. Waktuku punya nilai, dan aku yang punya kendali. Oke, lanjut ya. Kenyataan pahitnya, kalau kamu terus menerima yang setengah-setengah, ya itu aja yang bakal kamu dapat. Kadang kita mikir, mungkin nanti dia bakal berubah, bakal lebih perhatian. Tapi kadang, hidup nggak jalan kayak gitu kan. Kamu tuh dapat apa yang kamu toleransi. Kalau terus nerima perhatian ala kadarnya, itu yang bakal kamu dapat seterusnya. Ngerti kan? Itulah yang terjadi setiap kali kamu nerima usaha seadanya atau perhatian yang gak tulus dari orang lain. Jadi, mulai sekarang tanya diri sendiri. Kamu mau hidup yang biasa-biasa aja? Atau siap buat menuntut lebih? Menaikkan standar bukan berarti kamu minta terlalu banyak, tapi artinya kamu paham nilai dirimu.
Saat kamu nerima lebih sedikit, itu kayak bilang ke dunia kalau harga dirimu bisa ditawar. Jadi berhenti nerima alasan, rencana dadakan di akhir menit, atau perhatian yang setengah-setengah. Orang bakal respect sama kamu kalau mereka tahu harus usaha lebih buat dapetin waktu dan perhatianmu. Tapi Pikong, ini nggak berlaku buat orang gengsinya tinggi loh. Iya, kamu benar. Udah tahu orangnya kayak gitu. Kenapa masih dipepet terus? Kan lucu, iya nggak sih? Jadi gini, mau setinggi apapun gengsinya, kalau dia suka sama kamu, dan emang kamu the one buat dia, ya orang secara alami bakal nurunin gengsinya, tanpa perlu kamu ngemis pakai muka kasihan seperti kasusnya Agus. Tahu kan si Agus yang lagi viral itu? Banyak hal yang bisa kita jadiin renungan dari si Agus ini. Makin ngemis, pasang muka kasihan, lama-lama orang enek, ilfeel, dan bahkan gak jarang malah jijik lama-lama ngeliatnya. Iya kan? Jadi mas mbak sekalian, orang yang bener-bener ngehargain kamu gak bakal nyerah kalau kamu naikin standar, justru mereka bakal ngikutin. Sebaliknya, yang gak bisa nerima, bakal hilang sendiri. Gak perlu takut dibilang minta banyak, karena kamu cuma minta yang sepadan dengan nilai dirimu. Ingat, kalau kamu terus-terusan nerima yang setengah-setengah, kamu bakal terus nunggu dan berharap. Tapi saat kamu menuntut lebih, kamu yang pegang kendali hidupmu. Selalu ingat kata-kata ini, aku pantas dapat yang lebih baik dan gak bakal terima yang kurang dari itu. Clear ya? Oke lanjut. Kadang, hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah gak ngomong apa-apa. Bayangin deh, kekuatan di balik diam itu, misterinya, rasa percaya diri yang bikin orang penasaran. Kita sering ngerasa harus jelasin setiap keputusan yang kita buat ke semua orang. Tapi coba sadari, satu hal, saat kamu berhenti ngejelasin diri, kamu juga berhenti nunggu persetujuan dari orang lain. Diam itu punya bahasa sendiri yang lebih kuat dari kata-kata. Diam menunjukkan, aku yang kontrol cerita hidupku. Ada pepatah lama yang bilang, kalau diam gak pernah kosong, tapi penuh dengan jawaban. Semakin sedikit yang kamu bilang, semakin orang lain sibuk nebak-nebak apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan, dan kenapa kamu gak lagi ada buat mereka setiap saat. Saat mereka nanya, dan kamu jawab dengan ketenangan, atau nggak jawab sama sekali, mereka bakal ngerasain ada pergeseran. Mereka sadar, mereka nggak lagi punya akses penuh ke duniamu, dan itu bikin mereka makin penasaran loh. Diam ini bukan soal jadi dingin atau nggak peduli, tapi soal ngerti kalau kamu nggak punya kewajiban buat ngejelasin ke siapapun alasan kamu utamain diri sendiri. Saat kamu berhenti ngejelasin, kamu berhenti minta validasi dari orang lain. Kamu bikin keputusan karena itu yang tepat buat kamu, bukan karena pengaruh orang. Dan di titik ini, orang lain bakal mulai ngerasa kalau kamu nggak gampang digoyang. Diammu jadi cermin yang bikin mereka merefleksi diri sendiri, mempertanyakan kenapa dulu mereka anggap remeh kamu. Misalnya, ada yang nanya, kenapa kamu nggak langsung jawab chat atau angkat telepon mereka? Alih-alih buru-buru kasih alasan panjang, cukup bilang, aku lagi sibuk sama kerjaan atau karir. Gak usah detail, gak usah panjang-panjang, cuman respon dengan kalem dan santai. Nah, diamu yang justru kasih pesan kuat, bahwa kamu nyaman sama batasanmu sendiri dan gak butuh persetujuan siapapun. Dari situ, mereka bakal mulai paham kalau mereka gak bisa sembarangan ngacak-ngacak ketenangan kamu lagi. Ingat, waktu, batasan, dan energi kamu adalah hal yang sepenuhnya ada di kendali kamu. Setiap kali kamu ngejelasin, kamu kasih kesempatan buat orang mempertanyakan atau negosiasi sama keputusanmu. Tapi, saat kamu memilih diam, kamu kirim pesan kalau kamu nggak butuh pembenaran dari siapapun. Oke, lanjut ya. Kapan terakhir kali kamu benar-benar invest waktu dan energi buat diri sendiri? Bukan buat nunjukin ke orang lain atau bikin mereka cemburu, tapi murni buat bikin versi terbaik dari diri kamu sendiri. Bayangin reaksi orang-orang yang dulu mungkin nganggap kamu biasa aja. Sekarang melihat kamu bersinar, berkembang, dan benar-benar berada di level yang gak bisa mereka jangkau. Glow up ini bukan buat mereka. Ini buat kamu. Kamu gak perlu ngelakuin ini demi balas dendam atau ngebuktiin ke orang lain. Kamu ngelakuin ini karena kamu akhirnya ngerti nilai diri sendiri. Seperti kata pepatah, balas dendam terbaik adalah kesuksesan besar.
Ketika kamu bangkit, bukan karena dendam, tapi karena kamu akhirnya peduli sama diri sendiri. Semua jadi beda. Kamu ngelakuin ini bukan buat main-main atau pura-pura. Glow up ini nggak cuma soal penampilan. Iya, kamu bakal kelihatan lebih oke, tapi yang bikin beda adalah apa yang terjadi di dalam. Mulai isi pikiran dengan hal-hal yang bikin kamu semangat, yang nantang kamu, yang bikin kamu berkembang. Saat kamu punya kepercayaan diri dari dalam, percayalah, orang lain bakal ngerasain, walau mereka nggak selalu lihat secara langsung. Nggak usah umbar semua yang kamu lakukan. Biarkan mereka bertanya-tanya apa yang berubah. Ini bukan soal bikin mereka cemburu, tapi soal benar-benar melepaskan diri, biar kamu bisa hidup buat diri sendiri. Semakin kamu fokus ke hidup kamu, semakin mereka bingung dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya berubah? Saat itu terjadi, kamu udah jauh melangkah, dan jawaban mereka nggak lagi penting buat kamu. Setiap kali kamu pilih diri sendiri daripada orang yang nggak lihat nilaimu, kamu ambil kembali potongan-potongan jiwa yang mungkin sempat hilang. Ini kayak nyalain api di dalam diri yang nggak bisa dipadamkan siapapun. Glow up ini adalah perjalanan yang kamu lakuin diam-diam. Nggak perlu diumbar atau dijelasin ke siapa-siapa. Energi kamu sendiri yang bakal kasih jawaban. Dan sebelum kamu sadar, kamu bakal ada di level yang bikin mereka mikir, apa aku punya kesempatan buat ada di hidupnya lagi. Jadi Mas Mbak sekalian, glow up ini buat kamu. Let them sit in their regret, sementara kamu terus maju dan bersinar. Oke, next ya. Pernah ngerasa terjebak dalam siklus menyenangkan semua orang, selalu siap membantu orang lain, tapi akhirnya mengorbankan diri sendiri? Kalau iya, sudah waktunya keluar dari siklus itu. Setiap kali kamu bilang iya, padahal sebenarnya mau bilang tidak, kamu lagi mengorbankan ketenanganmu. Kamu memberi orang lain hak untuk mengatur hidupmu, sementara impian dan kebutuhanmu sendiri malah tersingkir. Kata orang, kalau kamu nggak menetapkan batasan, orang lain yang akan menetapkannya untukmu, dan itu betul. Mereka akan terus menuntut, menjadikanmu sekadar kenyamanan tambahan dalam hidup mereka, jika kamu terus-terusan berkata iya. Belajar bilang tidak, bukan berarti kamu jadi dingin atau sulit didekati. Ini soal mengambil kendali lagi, menghargai diri sendiri, dan menunjukkan bahwa kamu menghargai waktumu. Saat kamu bilang tidak dengan tegas, kamu ngirim pesan yang jelas. Aku menghargai diri aku cukup untuk punya batasan. Orang-orang yang benar-benar peduli gak akan meminta penjelasan atau memaksamu untuk berubah pikiran. Mereka akan menghormati ruangmu dan keputusanmu. Tapi yang terus memaksa, merasa bersalah, atau malah marah, mereka hanya peduli sama apa yang bisa mereka dapat darimu, bukan siapa kamu sebenarnya. Penting banget dipahami. Dengan bilang tidak, menegaskan kembali prioritasmu, memberi ruang buat hal-hal yang benar-benar penting untukmu. Waktu yang kamu ambil kembali saat menetapkan batasan ini, bisa kamu gunakan untuk hal yang bikin kamu tumbuh, merasa damai, dan semakin dekat dengan impianmu. Orang-orang mungkin gak suka perubahan ini. Mereka bakal bilang, kamu egois, atau terlalu susah didekati. Bagus. Itu tandanya mereka kehilangan kendali atas waktu, dan energimu yang dulunya gratis buat mereka. Dan kalau mereka nggak bisa nerima kalau bilang tidak dari kamu, artinya mereka juga nggak layak nerima. Iya, kamu di sini nggak buat memenuhi keinginan semua orang. Kamu ada di sini buat menjalani hidup yang bermakna buat kamu sendiri. Pikirkan kembali. Kapan terakhir kali kamu bilang, iya, hanya buat menghindari konflik, padahal akhirnya kamu menyesalinya kan? Bayangin betapa ringan hidupmu kalau setidaknya setengah dari iya, yang otomatis itu kamu ganti dengan tidak yang tegas. Rasanya kayak lepas beban berat, membebaskan diri untuk hidup dengan caramu sendiri. Ingat ini, setiap kata tidak yang melindungi waktu dan energimu adalah iya untuk masa depanmu. Iya untuk hidup yang benar-benar kamu inginkan. Oke, next. Pernah ngerasa atau melihat gimana beberapa orang suka banget ngatur emosimu? Mereka lemparkan komentar, ngeghosting, atau sengaja ngetes kesabaran, cuman buat lihat apakah kamu bakal terpancing. Nah, ada satu jurus rahasia buat hadapi ini semua. Tetap tenang, nggak terpengaruh, alias emotionally untouchable. Ingat ya, siapa yang bikin kamu marah, dia yang pegang kendali atas kamu. Pikirin dalam-dalam,
Kalau seseorang bisa mengusik ketenanganmu, mereka punya kekuatan atas dirimu. Tapi di saat kamu memilih untuk nggak bereaksi, kamu kembali memegang kendali penuh. Kamu nggak perlu berdebat, jelasin, atau buktiin apapun. Emotional untouchability ini adalah kekuatan yang terbungkus dalam keheningan. Setiap kali kamu pilih ketenangan di atas drama, keteguhan di atas kekacauan, kamu lagi membangun dinding kuat di pikiranmu yang nggak bisa ditembus siapapun. Oke, dan yang terakhir nih mas mbak sekalian. Selama ini, kamu udah lari ke sana kemari, melakukan banyak hal untuk menarik perhatian orang lain. Tapi tahu nggak? Begitu kamu berhenti mengejar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu jadi misteri, orang yang nggak bisa ditebak. Faktanya, orang lebih tertarik pada sesuatu yang tidak mudah didapat. Mereka kagum sama kepercayaan diri dan harga diri seseorang yang nggak mudah goyah. Jadi, alih-alih mengejar pengakuan orang lain, jadilah hadiah berdiri tegap, kuat, dan nggak bergantung pada perhatian orang. Kamu nggak lagi mencari-cari secuil kasih sayang atau persetujuan. Kamu membangun dunia yang enggak berputar di sekitar opini orang lain. Dan tahu nggak, kemandirian itu punya daya tarik tersendiri. Orang akan tertarik, nggak bisa menolak daya tarik seseorang yang tahu nilainya. Kamu ada di sini bukan untuk mengejar, tapi untuk menarik hal-hal yang benar-benar pantas untukmu. Biar orang lain memperhatikan, penasaran, bahkan merasa kehilangan saat kamu nggak lagi ada di sekitar mereka. Jadi, jadilah Price. Orang yang nggak takut menetapkan standar, pergi dari yang nggak mendukung, dan nggak pernah kompromi dengan usaha setengah-setengah. Oke mas mbak sekalian, itu aja buat hari ini. Sehat selalu, semoga harimu menyenangkan. Seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.